Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari salah satu mata kuliah, yaitu Cloud Computing, di mana pada mata kuliah ini kami atau saya diberikan tugas untuk memaparkan video dari jawaban yang sudah diberikan oleh dosen. Baik, untuk mempersingkat waktunya, saya lanjut. Nah, perkenalan sedikit ya, mata kuliah kali ini yaitu mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampunya sendiri yaitu beliau Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nunung Tri Oktariani dengan nomor induk mahasiswa 24040102073. Asal prodi yaitu PJJ Informatika. Nah, di sini kita, saya, yaitu diminta untuk mencari salah satu jurnal penelitian nasional atau internasional yang memiliki ISSN atau nomor seri, jelas siapa publishernya, dan 5 tahun ke belakang untuk jurnalnya sendiri. Membahas tentang teknologi cloud computing dari implementasinya, perbandingannya, rancangan, dan evaluasi. Lalu kita diminta untuk menjelaskan latar belakang apa yang menjadi landasan masalah, kenapa penelitian itu penting untuk dilakukan, lalu tujuan dan manfaatnya. Yang ketiga, metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Yang keempat, teknologi apa yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan. 5. Hasil yang didapatkan dari hasil penelitian itu apa? Dan yang keenam adalah pendapat dari saya sendiri, yaitu peneliti yang akan dilakukan selanjutnya itu apa sih? Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pembuatan video yang sedang saya lakukan saat ini. Uh, Jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul jurnal sendiri, Sistem Pengarsipan Berbasis Cloud Computing pada Kantor Camat Paranginan. Penulisnya siapa? Ada Togar Hasurungan Simanjuta, Jimmy, Mendarisan, Aritonang, Darwis, dan Mufria. Tahun terbit jurnal ini sendiri pada 30 April 2023 dan terbitannya sudah saya cantumkan seperti yang saya paparkan. Lalu latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini apa? Dari latar belakangnya sendiri adalah kantor Kecamatan Paranginan merupakan sebuah instansi pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa atau kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Kantor Kecamatan Paranginan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Fungsi dari kantor kecamatan yaitu melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, kantor kecamatan Paranginan diketahui pengolahan datanya masih dibatasi oleh ruang. Data disimpan pada komputer atau media seperti flash disk dan hard disk eksternal. Begitu juga sistem pengarsipan yang masih manual, di mana pengarsipan data dan surat sebagian masih disimpan dalam bentuk kertas, dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk file. Karena penyimpanan data masih dilakukan di dalam komputer, sehingga sangat rentan sekali dengan virus dan dapat mengakibatkan kerusakan atau kemungkinan bisa terjadi kehilangan pada data. Sehingga dapat mempersulit pencarian data kembali yang tentunya akan memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sehingga nih perlu diterapkan teknologi berbasis internet yang lebih diarahkan kepada proses pengaplikasian sistem yang mudah dan tidak memerlukan banyak waktu serta tenaga. Kebutuhan pengolahan data yang ada sangat tinggi. Data yang diolah dan disimpan pada sistem tersebut semakin lama akan semakin bertambah sehingga mengakibatkan pekerjaan dan biaya pemeliharaan serta perawatan perangkat kerasnya menjadi bertambah. Bandwidth yang diperlukan proses ini pun tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi, kantor Kecamatan Paranginan perlu menggunakan sebuah penyimpanan berbasis cloud computing.
Lalu tujuan dan manfaatnya itu apa? Penelitian bertujuan untuk membuat sistem informasi pengarsipan berbasis cloud computing pada kantor kecamatan Paranginan. Dengan adanya sistem, informasi ini dapat mendigitalisasi pengarsipan berbasis cloud, di mana sebelumnya pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga lebih mudah diakses, efisien, dan terorganisir. Manfaat yang diperoleh, manfaatnya yaitu lebih fleksibel, kemudahan dalam mengakses data, penghematan biaya karena tidak memerlukan biaya tambahan lainnya. Lalu peningkatan dan keamanan data karena disimpan secara terpusat sehingga lebih terkontrol. Lalu yang terakhir adalah pengolahan dan pengarsipan data yang cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Maaf, kembali. Baik, untuk selanjutnya adalah metode dan langkah-langkahnya. Peneliti menggunakan metode waterfall dalam penelitiannya, seperti yang bisa dilihat dari gambar yaitu metode waterfall adalah seperti ini. Lalu langkah pertama adalah requirements analysis. Pada tahapan requirement analysis ini, mengetahui dan mengumpulkan kebutuhan apa aja yang dibutuhkan pada sistem. Nah, data yang didapat dari peneliti sekitar kurang lebih waktu 4 bulan adalah seperti gambar di samping datanya. Dari data yang ada, jumlah surat adalah 78 surat dengan jumlah kapasitas 44,8 MB. Jumlah rata-rata surat dan kapasitas penyimpanan yang dipakai dalam 4 bulan terakhir adalah sebesar 11,2 MB. Dapat disimpulkan jumlah kebutuhan storage-nya yang dibutuhkan dalam 1 tahun itu kurang lebih 134,4 MB. Lalu langkah yang kedua adalah desain. Pada tahap ini dilakukan implementasi pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran yang lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Perancangan sistem ini digunakan dengan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Ada gambar seperti ini, yaitu menjelaskan perancangan penggunaan layanan cloud computing, yaitu adanya hubungan cara kerja antara admin kantor kecamatan, Paranginan, dan setiap admin kantor desa di dalam cloud. Pada perancangan ini, sebuah data yang ada di admin kantor kecamatan terintegrasi dengan kantor desa. Seperti gambar ini, yaitu beberapa desa itu sudah terhubung dengan kantor kecamatan dengan menggunakan cloud. Lalu, tahap selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini merupakan tahapan pembuatan perangkat lunak. Ada testing. Testing dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan pada sistem. Yang terakhir adalah maintenance. Itu merupakan tahapan untuk perbaikan dan pemeliharaan sistem. Lalu teknologi yang diterapkan pada peneliti itu apa saja? Teknologi yang diterapkan pada penelitian menggunakan teknologi cloud computing berbasis website sebagai platform utamanya. Teknologi ini dapat melakukan proses pengarsipan data secara online dengan menggunakan internet. Cloud computing menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server. Itu apa? Bentuk layanan hosting yang menyediakan server secara virtual, di mana artinya sama dengan komputer fisik dengan sistem operasi dan sumber daya yang terhubung. Peneliti menggunakan VPS yang masuk dalam model layanan cloud computing ini merupakan salah satu jenis infrastruktur as a service atau IaaS karena menyediakan infrastruktur secara virtual. Hasil penelitiannya yaitu menghasilkan sistem pengarsipan berbasis cloud computing, sebuah aplikasi sistem pengarsipan berbasis website dengan menggunakan layanan cloud computing. Itu dari hasil dari penelitian. Sistem tersebut menghasilkan terbentuknya manajemen data dan arsip yang baik. Pegawai dapat menyimpan dan mengarsip data secara teratur dan mudah karena sistem yang dibangun bersifat online. Memastikan data tersimpan dengan aman,
karena pengelolaan data secara terpusat. Selain itu, memudahkan para pegawai untuk mencari data dengan efektif, efisien waktu karena tidak lagi mencari data secara manual atau mengirimkan surat secara langsung dari kantor satu ke kantor lainnya. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, menurut pendapat saya, penelitian yang dilakukan selanjutnya itu menganalisis kebutuhan dan melakukan perumusan masalah lebih detail lagi. Ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan dari penelitian sebelumnya, seperti alamat yang digunakan belum menggunakan protokol yang aman. Belum ada klasifikasi data yang kemudian dapat digunakan sebagai strategi pengarsipan data serta bagaimana mengoptimalkan sistem yang dibuat dengan batasan anggaran yang dimiliki. Domain yang dicantumkan oleh peneliti sebelumnya menggunakan protokol yang tidak aman, yaitu HTTP, sehingga besar kemungkinan jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah melihat transaksi data pengguna dan juga server. Terlebih, data utama yang digunakan dalam sistem ini merupakan informasi data pribadi yang berhak untuk dijaga sebaik mungkin. Berdasarkan hal ini, sistem seharusnya menggunakan protokol yang lebih aman, yaitu HTTPS, agar data antara pengguna dan server selalu terenkripsi dengan baik. Data utama yang diolah di dalam sistem yang ada harus dijaga sebaik mungkin, agar jika kita kehilangan master karena data itu adanya kesalahan yang terjadi baik karena isu internal maupun eksternal, sistem tetap bisa memulihkan data. Terlebih, data yang diolah merupakan data masyarakat yang sifatnya private. Saran pertama yang dapat saya sampaikan yaitu ada baiknya jika sistem dapat mengklasifikasi beberapa data berdasarkan waktu inputnya. Hal ini dapat diimplementasikan terhadap data selain data kependudukan. Data itu yaitu surat dan juga data bantuan sosial. Klasifikasi berdasarkan waktu input secara singkatnya yaitu sebagai contoh, data yang sudah disimpan lebih dari 10 tahun, maka harus masuk ke dalam cold storage dan dianggap sebagai arsip. Data yang disimpan antara dari 2 tahun dan kurang lebih 10 tahun dapat tetap disimpan di hot storage dengan strategi backupnya yaitu kurang lebih 1 tahun sekali. Sedangkan untuk data yang disimpan kurang dari atau sama dengan 2 tahun harusnya memiliki strategi backup yang lebih berkala, contohnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Selain dalam sisi teknologi, hal yang bisa ditingkatkan yaitu manajemen anggaran terkait sistem yang dimiliki, agar setiap peningkatan yang diinginkan tetap dapat tercapai dengan anggaran yang ada tanpa harus mengurangi hal-hal yang sangat perlu. Jadi ini perlu koordinasi lebih lanjut. Ya, sudah selesai hasil presentasi jawaban dari saya dan hasil dari menganalisis jurnal penelitian. Semoga paparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah bahan untuk penelitian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.